Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sayang? Kita sekarang sudah masuk ke materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, Ibu akan bacakan ya sayang ya. Beni, anak yang pandai. Beni selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru. Beni diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin Paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku riang tiada terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah. Menggiring kerbau ke kandang. Nah, nanti coba kamu praktekkan ya, ucapkan seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Intonasi pelafalannya juga harus tepat ya. Nah, kita lanjut ya sayang ya. Di sini ayo berkreasi. Di sini kalian harus buatlah sebuah puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Nah, seperti tadi tuh, tentang paman datang bisa itu tentang lingkungan di rumah, atau misalkan di sekitar kalian ada apa tuh di sana, misalkan ada taman, terus lingkungannya ternyata ada air petra, tempat bermain ya. Nah, di situ kalian buat puisi ya. Gunakan ejaan yang tepat, tuliskan pada kolom berikut ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke PKN ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lambang Garuda Pancasila nih. Ini ada kepala banteng. Coba sila keberapa ya kepala banteng ya? Oke, benar, sila keempat. Apa tuh? Apa ya? Ini sila keempat bunyinya seperti apa sih? Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, kalau musyawarah yang ada di sekolah adalah seperti contoh nih yang ada di gambar. Jadi mereka sedang memilih ketua kelas dengan cara voting. Nah, di sini mengumpulkan suara. Ada beberapa anak yang akan diajukan menjadi ketua kelas ya. Kalian memilih di sini. Ini yang ada di sekolah. Contohnya, oke? Kita lanjut ya, seperti puisi yang seperti di atas nih. Baca puisinya. Ibu akan contohkan ya. Bacalah puisi berikut, gunakan lafal dan intonasi yang tepat. Nyiur hijau, ciptaan R. Malodi. Nyiur hijau di tepi pantai. Siar siur, daunnya melambai. Padi mengembang, kuning merayu. Burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Nah, itu nih yang tadi Ibu baca puisinya. Ya, di situ kalau kalian sudah membaca, carilah kosakata baru dalam puisi. Tuliskan kosakata baru tersebut. Berdiskusi nih tugasnya, tapi tidak dengan teman, melainkan dengan anggota keluarga yang di rumah ya. Seperti contohnya nih, merayu. Artinya apa ya merayu? Kalian bisa lihat
di Kamus Bahasa Indonesia. Kata-kata yang menurut kalian baru kalian dengar dan baru tahu dan belum mengerti artinya ya. Oke, sekarang lanjut ya nak ya. Beni dan temannya selesai belajar bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Beni 22 cm. Panjang kaki Edo 24 cm. Panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Beni. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Urutan panjang kaki dari yang terpendek, dari yang terpanjang ke terpendek adalah Edo, Beni, dan Siti. Nah, di sini nih ada nih tugasnya. Tugasnya kalian dirubah ya. Untuk di sini kan teman ya, kalian rubah menjadi anggota keluarga. Misalkan di sini ada bagian tubuh yang diukur kaki, lengan, pinggang, tangan, apalagi ya, atau lingkar kepala ya, silakan. Namanya saya, terus diganti teman saya seperti kalian ganti menjadi ayah, ibu, kakak, atau adik, atau paman ya. Nah, sekarang coba contohnya di sini. Lengkapi nih kalimat berikut sesuai dengan hasil pengukuranmu. Mulailah ya dari yang terpendek hingga terpanjang. Nah, yang paling terpendek tuh siapa ya panjang kakinya? Ternyata adik. Berapa panjang kaki adik? Nah, berapa panjang lengannya? Panjang lingkar pinggangnya? Bandingkan nih hasil denganmu dengan yang lainnya, tapi ini tidak usah dibandingkan ya. Nah, karena kalian tidak di sekolah, kalian hanya di rumah. Jadi bandingkan dengan keluarga kalian. Nah, terus ambillah kesimpulanmu. Hasilnya adalah titik. Memiliki ukuran bagian tubuh paling pendek itu siapa ya? Nah, terus lagi apabila dibandingkan dengan yang lainnya, terus titik memiliki ukuran bagian paling panjang. Nah, siapa di keluarga kalian yang paling panjang dan yang paling pendek? Oke, lanjut. Ayo bercerita. Perhatikan nih gambar berikut tadi kita membahas tentang sila keempat ya. Ini adalah sila yang kelima. Lambangnya padi dan kapas. Nah, terus bunyinya adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila ini hubungannya dengan sikap yang adil. Adil terhadap semua orang. Nih, ada contohnya nih. Contoh sikap adil adalah 1. Hormat kepada anggota keluarga. Kalian harus hormat meskipun dia adik kalian, terus paman, bibi, kakek, semuanya itu kalian harus adil, harus hormat ya. 2. Senang dengan buatan teman. Nah, berarti kalian harus saling menyayangi. Meskipun buatan saya itu kurang baik, buatan teman kalian lebih bagus, kalian harus senang. Itulah sikapnya adil. 3. Baik kepada semua teman kelas, sekelasnya ya, tidak membanding-bandingkan dan membeda-bedakan. Dia ternyata anaknya pelit. Dia ternyata males. Dia ternyata bukan orang kaya. Nah, tidak seperti itu. Semua teman kalian adalah sama. Ya, semua kalian itu temannya sama. Jadi harus sama-sama dirangkul, disayang. Ya, kalau yang nakal kalian temani dan beri nasihat. Kamu tidak boleh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bukan dijauhi, tapi dirangkul supaya dia tidak berbuat yang tidak baik lagi. Oke? Nomor 4, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Nah, ini nih biasanya bersaing nih. Kalian tidak boleh bersaingnya yang tidak sportif, yang tidak adil. Bersaingnya harus adil. Saya kemarin dapat ranking 3. Sekarang saya harus lebih semangat lagi nih untuk mendapat ranking lebih tinggi lagi. Tapi saya tidak boleh menjatuhkan teman saya, menjelek-jelekannya. Kita belajar sama-sama supaya kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, seperti itu. Nomor 5, saling menolong kepada semua orang. Ini nih lebih penting.
tidak juga membeda-bedakan. Mau dia suku Sunda, suku Jawa, mau dia kulitnya hitam, kulitnya putih, mau dia orang kaya atau miskin, tetap kalian harus menolong. Ini adalah sikap adil ya, yang dilambangkan oleh Garuda Pancasila ini dengan padi dan kapas. Oke sayang, kalian sudah mengerti? Oke, pintar. Kalau sudah, tidak lupa sebelum belajar baca bismillah, minta tolong kepada orang tua atau keluarga yang membantu ya. Dan tidak lupa 3M ya, jaga protokol kesehatan kalian ya nak ya. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu kembali.